Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberikan semangat untuk belajar. Hari ini bersama Ibu Anggi kita akan belajar matematika mengenai prisma segitiga. Tapi sebelumnya kita mengenal dulu apa itu prisma. Prisma merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh dua sisi tegak banyak yang sejajar dan sama bentuk dan ukurannya. Prisma diberi nama sesuai dengan bentuk sisi alasnya. Jika sisi alas prisma berbentuk segitiga, maka dinamakan prisma segitiga. Secara umum, jika sisi alas prisma berbentuk segi N, maka prisma tersebut dinamakan prisma segi N. Contoh, jika alasnya berbentuk segitiga, maka akan dinamakan prisma segitiga. Jika alasnya berbentuk segi 5, maka akan dinamakan prisma segi 5. Begitupun seterusnya. Kubus dan balok merupakan berbagai bentuk prisma khusus yang pada semester lalu kita sudah mempelajari mengenai kubus dan balok. Kita kenal dulu yuk sifat-sifat prisma. Yang pertama, prisma terdiri atas sisi alas dan sisi atas yang bentuk dan ukurannya sama. Yang kedua, prisma mempunyai sisi alas dan sisi atas yang sejajar. Yang ketiga, prisma mempunyai sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Dan yang keempat, jarak antara sisi alas dan sisi atas disebut dengan tinggi prisma. Sekarang kita kenal yuk tentang prisma segitiga. Apa itu prisma segitiga? Prisma segitiga merupakan prisma dengan alas berbentuk segitiga. Prisma segitiga adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah daerah segitiga yang sejajar serta 3 daerah persegi panjang yang saling berpotongan menurut garis-garis yang sejajar. Ibu tunjukkan di sini ada prisma segitiga berbentuk ABC, DEF di mana alasnya adalah bentuknya segitiga. Ya, dengan dua buah segitiga seperti prinsipnya ada 2 buah segitiga dan juga ada bentuk garis-garis sejajar atau persegi panjang yang membentuk sisi-sisi tegaknya. Sekarang kita perhatikan yuk prisma segitiga. Ternyata dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pertama, prisma segitiga dengan alasnya segitiga siku-siku. Ada juga yang alasnya segitiga sama kaki. Ada juga yang alas segitiganya sama sisi. Dan yang terakhir, alas segitiganya sembarang. Jadi, alasnya itu tergantung bentuk segitiganya ya. Ada siku-siku, sama kaki, sama sisi, dan segitiga sembarang. Nah, sekarang kita lihat unsur-unsur dari prisma segitiga. Di sini ibu sudah tunjukkan gambar, silahkan perhatikan. Ada 2 buah segitiga, warnanya merah. Yang bagian atas, sisi atasnya itu adalah bagian tutup. Sedangkan bagian bawah atau sisi bawahnya itu disebut dengan alas. Lalu ada bagian titik sudut yang saling berhubungan. Titik sudut ada di segitiga, ada 6 buah. Lalu ada bagian panah yang menunjuk kepada sisi tegak yang warna oranye, itu bentuknya persegi panjang, ada 3 buah. Dan ada bagian-bagian rusuk. Sekarang ibu akan tunjukkan unsur-unsur prisma segitiga A, B, C, D, E, F. Perhatikan ya.
unsur-unsur prisma yang pertama yaitu titik sudut. Nah, dalam prisma segitiga A, B, C, D, E, F ada titik sudutnya, titik sudut A, B, C, D, E, dan F ya. Yang jumlahnya berarti ada 6 buah. Kemudian segitiga ABC merupakan bagian alas prisma, sedangkan segitiga DEF itu adalah bagian atas prisma. Yang bagian bidang DEBA merupakan sisi tegak prisma. Lalu ada lagi bagian EFCB itu merupakan sisi tegak prisma yang lainnya. Yang bagian samping kanan. Nah, yang samping kiri ada sisi tegak prisma yang FDAC. Jadi ada 3 buah sisi tegak prisma. Kemudian ada rusuk-rusuk tegak prisma ya, ada rusuk-rusuk tegak ya. Ada bagian rusuk tegak AD, ada rusuk tegak CF dan rusuk tegak BE. Rusuk tegak prisma itu disebut juga dengan tinggi prisma ya. Sekarang kita lihat unsur-unsur prisma segitiga yang tadi sudah Ibu sebutkan, bahwa prisma segitiga itu memiliki 2 sisi berbentuk segitiga, yaitu sisi alas dan sisi atas. Lalu punya 3 buah sisi tegak berbentuknya persegi panjang. Lalu ada 9 rusuk ya. Ada rusuk AB, rusuk BC, rusuk AC, ada rusuk DE, rusuk EF, rusuk FD, rusuk AD, BE, dan FC. Kemudian ada 6 buah titik sudut. Tadi Ibu sudah sebutkan 6 buah titik sudutnya ya. Diingat-ingat lagi nanti tentang unsur-unsur prisma segitiga. Sekarang perhatikan, di sini ada jaring-jaring prisma segitiga. Jadi kalau kalian membuka prisma segitiga tersebut akan muncul jaring-jaring suatu bangun ruang, yaitu bangun ruang prisma segitiga. Jaring-jaring itu apa sih? Jaring-jaring itu adalah rangka dasarnya yang membentuk dari bangun tersebut. Jadi kalau jaring-jaring prisma segitiga, maka rangka-rangka dari prisma segitiga. Jadi kalian perhatikan gambar yang di samping kiri kalian itu adalah gambar yang masih bentuk prisma segitiga yang sudah dibentuk. Sedangkan bagian sisi kanan kalian itu ada prisma segitiga yang sudah dibuka ya, itu adalah bentuk jaring-jaring prisma segitiganya. Sekarang kita perhatikan luas permukaan prisma segitiga. Luas permukaan prisma segitiga itu memiliki rumus. Rumusnya apa? Luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Lihat, perhatikan, Ibu sudah beri tanda kurung. Artinya kalau diberi tanda kurung, kerjakan terlebih dahulu ya. Perhatikan keterangan yang Ibu buat ya. Jika luas permukaannya yang ditanyakan adalah luas permukaan prisma segitiga, sudah pasti luas alasnya adalah luas segitiga yang memiliki rumus setengah kali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Sedangkan sudah pasti kalau luas permukaan prisma segitiga yang ditanyakan, keliling alasnya juga keliling segitiga. Berarti dari keliling segitiga misalnya A, B, C itu ditambahkan semuanya. Sekarang mengenai volume prisma segitiga. Apa itu rumus dari volume prisma segitiga? Dari rumus secara umumnya, volume prisma adalah sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Nah, sekarang volume prisma segitiga itu rumusnya apa? Sama, yaitu luas alas kali tinggi prisma. Luas alasnya adalah berarti luas alas segitiga atau luas segitiga. Berarti rumusnya setengah dikali alas dikali tinggi segitiga. Lalu dikalikan lagi tinggi prisma. Itu adalah rumus dari volume prisma segitiga. Sekarang kita lihat ada contoh soal. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Ini adalah prisma segitiga siku-siku. Yang ditanyakan cari luas alas, keliling alas,
luas permukaan, dan volumenya. Jika diketahui pada gambar, di situ ada segitiga yaitu 12 dan 5 cm masing-masing rusuknya, dan ada tinggi prismanya yaitu 16 cm. Nah, Ibu akan jelaskan bagaimana cara mengerjakan soal ini. Baik, anak-anak Ibu akan menjelaskan tentang soal yang tadi ada di slide. Hari ini Ibu akan jelaskan bagaimana cara mengerjakan. Yang dicari yaitu luas alas, kemudian keliling alas, luas permukaan prisma, dan volume prisma. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang caranya. Sebelumnya kita sudah diketahui gambarnya seperti ini ya. Ini adalah prisma segitiga siku-siku. Dari mana tahunya prisma segitiga siku-siku? Kita lihat ini ada sudutnya berbentuk segitiga siku-siku. Jadi ada siku-sikunya tandanya. Sekarang kita lihat. Ini yang 16 cm dinamakan sebagai tinggi prisma. Sedangkan yang ini 12 dan 5 cm ini merupakan bagian rusuk-rusuk atau panjang dari sisi-sisi dari segitiga. Kalau diurai jadi segitiganya seperti ini segitiga siku-siku. Kita perhatikan ada bagian tingginya. Tingginya itu adalah 12 cm. Kemudian ada bagian alasnya 5 cm. Tinggal melihatnya sudut siku-sikunya ada di sebelah mana. Itu akan jadi patokan kalian yang mana bagian alas dan mana bagian tinggi. Yang belum diketahui bagian apa? Bagian dari miringnya, panjang sisi miringnya ini berapa? Nah, caranya bagaimana Bu biar tahu? Kita masuk ke teorema Pitagoras. Nah, caranya adalah untuk mencari X, Ibu menuliskannya di sini adalah X. X adalah 12 akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Jadi dari yang tadi panjang sisinya yang salah satu 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 12 kuadrat, 12 dikali 12 hasilnya berapa? 144. 5 kuadrat, 5 dikali 5, 5 kali 5 berapa? 25. 144 kita tambahkan dengan 25, maka hasilnya adalah 169. Akar dari 169, ayo berapa kali berapa? Yaitu 13 kali 13, maka hasilnya 13 cm. Maka sisi yang di sini, segitiga yang ini, yang X-nya ini panjangnya adalah 13 cm. Seperti ini ya. Sekarang karena sudah ketemu bagian-bagian dari segitiganya, kita cari yuk luas alasnya. Pertanyaan pertama, luas alas. Karena bentuknya adalah segitiga, maka luas alasnya sudah pasti luas segitiga. Luas segitiga itu rumusnya apa? Setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Sekarang kita lihat yuk, kembali lagi ke segitiganya. Alasnya 5 cm, bagian bawahnya 5 cm. Tinggi segitiganya berapa? 12 cm. Kita masukkan. Tadi alasnya adalah 5 cm dan tinggi segitiganya yaitu 12 cm. Sekarang kita kerjakan yang mudah dulu. 12 bisa dibagi dulu, bisa 12 dibagi 2. Berapa 12 bagi 2? 12 bagi 2 adalah 6. 5 dikali 6, kita tulis ya, sisanya tinggal 5 dikali 6. 5 dikali 6 berapa anak-anak? Yaitu 30 cm dipakai kuadrat. Jadi kalau luas ingat ya, satuannya cm kuadrat. Sampai sini sudah paham mengenai luas alas? Kalau sudah, kita lanjut ke keliling alas. Pertanyaan kedua mengenai keliling alas. Keliling alas berarti yang ditanyakan keliling segitiga karena alas prismanya berbentuk segitiga. Keliling segitiga seperti apa? Sama seperti kita sedang berlari.
Berarti kalau kita berada di titik awalnya di sini, maka kita akan mengelilingi 1, 2, dan 3. Ada 1 putaran. Berarti semuanya dijumlahkan. Berarti kita jumlahkan kelilingnya, yaitu 12 ditambah 5 ditambah 13. Berapa jumlahnya? 12 tambah 5 tambah 13. Jumlahnya berarti adalah 12 tambah 15, 17. 17 tambah 13, 30 cm. Karena keliling maka satuannya adalah sentimeter. Sekarang kita beralih yuk ke luas permukaan prisma segitiga. Karena sudah diketahui semua bagiannya, baik luas alas, keliling alas, maka kita tinggal masukkan aja. Luas permukaan prisma segitiga rumusnya apa? 2 dikali luas alas, ingat ada di dalam kurung, ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Sekarang kita masukkan 2 kali luas alas. Tadi luas alasnya adalah ketemu 30. Kita masukkan 30. Ditambah keliling alas. Keliling alasnya tadi sudah kita ketemukan, yaitu 30 juga. Kita masukkan. Dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya berapa? Tinggi prismanya adalah 16 cm. Maka kita tuliskan di sini 30 kali 16. Ya. Sekarang kita kerjakan yang di dalam kurung yang pertama. 2 dikali 30 hasilnya 60. Ditambah 30 dikali 16. Berapa 30 kali 16? Yaitu 480. Sekarang tinggal kita jumlahkan. 60 ditambah 480 hasilnya yaitu 540 cm kuadrat. Karena yang ditanyakan luas, ingat ya satuannya cm kuadrat. Sampai sini paham ya? Tinggal kita masukkan nih yang sudah kita cari, luas alas dan keliling alasnya. Sekarang kita lanjut ke volume prisma segitiga. Bagaimana cara cari volume prisma segitiga? Caranya loas alas dikali tinggi prisma. Luas alasnya sudah diketahui belum tadi? Sudah, luas alasnya adalah 30 cm. Kita masukkan dikali tinggi prisma. Tadi tinggi prismanya adalah 16 cm. 30 dikali 16 hasilnya tadi 480 cm kubik. Seperti itu ya kurang lebih cara mengerjakan dari soal yang tadi. Nah, sudah paham kan mengenai cara mencari luas permukaan dan volume dari sebuah prisma segitiga? Kalau kalian sudah paham, boleh kerjakan tantangan hari ini, yaitu sebagai berikut. Silahkan catat soalnya di buku tulis, jawab, dan kerjakan dengan caranya ya. Jika ada yang belum paham, boleh tanyakan kepada ibu wali kelasnya. Terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dalam belajar. Have a good day. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.